Halo, assalamualaikum. Tahun ini mulai banyak saya hunting second-hand, tapi akhirnya nemu juga handphone Android baru yang lumayan menarik buat dibahas. Harganya 1,6 juta, bahkan bisa kurang di beberapa toko. Dan sudah dapat RAM 6 GB, storage 128, kemudian prosesornya ya lumayan lah ya. Ya, ini dia adalah sekotak smartphone baru dari Luna V6. Saya kemarin di video yang brand yang udah nggak jualan di Indonesia sempat bahas Evercost dan Luna ya. Ternyata masih rilis smartphone baru, cuma memang pertama jadwalnya nggak jelas kapan, setahun berapa kali, dan serinya juga. Kemarin emang ada V5. Kayaknya sebelum ini Luna Alpha gitu ya. Luna apa? Bukan Luna Maya yang jelas. V6 6 GB maximum performance di kardusnya fresh ya kayak gini. Meskipun style kardusnya atau packagingnya nggak kayak kebanyakan smartphone lain yang makin minimalis. SDPPI-nya tahun 2021. Aneh juga ya buat smartphone yang rilis di tahun 2023. Pakai sertifikasi Postel 2 tahun yang lalu. Kemudian ya ini ada highlight speknya. Layarnya 6,517 IPS screen. Kenapa nggak disebutin 6,5 aja ya? Sedetail itu 6,517. Kemudian octa-core prosesornya, kalau nggak salah ini UniSoC T606 ya. RAM-nya 6 GB, ROM-nya atau storage-nya 128 GB, baterainya 5000 mAh, standar lah ya. Kemudian kamera belakangnya 3 dengan sensor utamanya itu 20 megapiksel. 20 megapiksel jarang dipakai nih. Kemudian kamera depan 8 megapiksel, Android 12 ternyata belum 13. Wi-Fi, Bluetooth, GPS, support OTG, dan Type-C. Dan ini diproduksi oleh Evercost Teknologi Indonesia di Semarang. Yuk kita lihat isi di dalam paket penjualannya. Ya, seperti ini isi di dalam paket penjualannya. Satu yang membuat saya bertanya-tanya adalah ini. Si selubung karton ini kan dari dulu kayak gini stylenya Luna. Cuma kenapa kayak udah kelipat gini tuh? Ini bukan sama saya, dari tadinya udah kayak gini. Apakah dipakai lagi atau gimana saya nggak tahu. Kemudian ada SIM tray ejector di sini. Ini style Luna dari dulu kayak gini ya, selalu di selubung karton itu ada hal-hal yang berhubungan dengan buku, ejector, dan lain-lain. Ini ada kartu garansi ya, 2021 SDPPI-nya. Silahkan disimak, saya nggak tahu. Tapi dulu pun Luna yang G50 Simo ya, kalau nggak salah ya, itu sempat dipermasalahkan masalah sertifikasi postelnya yang tahun 2021. Service centernya ada di Roxy Mas dan di Sunter kalau Jakarta. Kalau Bandung di Pasar Modern Batu Nunggal. Ada beberapa service centernya di beberapa kota, tapi untuk update terbaru silahkan cek website kami di www.luna.id ya. Oke, kemudian ada ini kayak semacam quick start guide-nya. Memasang kartu memori SIM dan baterai, kemudian pesan, penggunaan ponsel, software update, dan lain-lain. Di sini ada sedikit speknya. Tadi sudah dibahas semua, dual SIM, kemudian micro SD-nya up to 256 GB ya. Slotnya bisa menampung. Available color black, tapi yang saya beli ini biru. Ada kok warna biru, nggak disebutin di sini. Resolusi layar nggak disebutin ya. Tapi desainnya sih baru, ini mirip-mirip sama beberapa seri Infinix yang terbaru dan juga beberapa brand udah mulai kayak gini juga desainnya dan Luna ngikutin ya. Ya, dan ini adalah penjelasan bagian per bagian dari smartphone-nya. Di belakang cuma tulisan gitu doang, nggak ada apa-apa lagi. Udah, kalau masalah kitab, oh iya, ini ada stiker hologramnya Luna, dari dulu ada terus kayak gini. Kemudian silika gel. Dan ini dia, kabel data atau kabel chargingnya Type A ke Type C ya. Untuk chargernya 5 volt 2 ampere alias 10 watt, masih made in China. Chargernya ini Luna Type A ya, chargernya. Kemudian dapat hard case juga. Nah, hard case-nya ini udah lebih bagus di mana di pojokannya lebih tebal kayak gini tuh. 1, 2, 3, 4. Sudut-sudutnya lebih tebal dan ada ini ya. Ada titik-titik atau pola diamond gitu di back covernya biar nggak bubble. Biasanya kalau bubble itu cenderung lebih mudah jamur nggak sih? Karena apa? Kadang kalau bubble kan berarti lembab, ada air masuk. Kemudian ini tadi busa dari hardcovernya, soft case-nya, sorry. Kemudian ini
Ya, saya ngomong hardcover karena di kardus ini tulisannya hard case loh, padahal itu soft case. Ya, sudah, tinggal kita bahas smartphone-nya sekarang. Bisa digeser ke atas seperti itu. Dan ternyata frosted matte si back covernya, meskipun silau-silau gini, tapi kalau dipegang ini kesat. Mantap, saya suka. Ini nggak akan mudah kotor nih. Kemudian ada tulisan AI kamera di situ, kamera belakangnya ada 3. Lensa utamanya 20 megapiksel, 2 lagi kita belum tahu, nanti kita cek. Dan ada sebuah LED flash dalam kamera frame yang seperti itu ya. Ini mirip sama Infinix Zero 20, seingat saya, yang desainnya kayak gini. Kemudian, oke, frame lurusnya nggak lurus-lurus banget, jadi kayak 3D gitu. Ini bagian yang miring nih, ada bagian papasan atau chamfer edge yang miring seperti ini. Tapi semuanya terbuat dari bahan polikarbonat sih. Nah, oke, bentar. Ada satu tombol tambahan di kiri dan punya aksen berbeda. Ini dikasih gerigi gitu. Jadi kalau di gini-gini pakai kuku, ya ada suaranya ya. Dekat SIM tray. Saya belum tahu ini biasanya buat tombol voice assistant atau tombol shortcut, karena tombol powernya ada di sini, di cekungan di frame kanannya. Saya nggak tahu juga ini apakah fingerprint sensor atau bukan. Nanti kita coba. Dan volume rockernya ya beda. Dan di sisi atas kosong, tidak ada mikrofon kedua buat noise cancellation. Sisi bawah masih ada jack audio 3,5 mm, ini mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 3 buah lubang. Sisi atas ini ada earpiece di sini dan kamera depan 8 megapiksel yang masih dihadirkan dalam notch berbentuk huruf V. Dan ini sudah terpasang anti gores dengan cukup rapi. Ada bubble sedikit di bawah, nggak masalah, nanti bisa diganti. Karena ini anti goresnya kesat juga ya, kalau buat main game mending dilepas, kalau nggak kamu harus beli sarung jari. Oke, kita nyalakan dulu dan saya akan kembali setelah saya setup smartphone-nya ya. A few moments later. Oke, sudah saya setup dan benar yang di kanan ini tombol power sekaligus fingerprint scanner. Kita akan tes untuk akurasi dan juga kecepatannya. Oke, kelihatan ada jeda sedikit. Ya, tapi masih acceptable ya buat harga 1,6. Dan tadi ada ininya juga, face unlock. Saya akan coba. Cepat loh. Tadi pada waktu rekam face unlock-nya kayak rada kesulitan merekam dia. Kurang terang katanya. Bentar. Ya, cuma saya belum set raise to wake-nya, by default juga dia nggak ada. Dan yang tombol di kiri ini ternyata smart button. Katanya kalau ditekan satu kali bisa return ke previous application. Tekan ini, ya dia pindah ke aplikasi sebelumnya. Tekan lagi, pindah lagi, tekan lagi. Pindah antara dua aplikasi yang terakhir dipakai ya. Kemudian kalau ditekan dan tahan itu bisa buka aplikasi yang kita set. Nah, settingnya nanti ada di sini. Yuk, kita buka setting sekaligus cari about phone-nya. Setting smart control buttons. Ini ada buttons. Smart button. Bisa pilih mau buka apa ya. Misalkan nih mau buka kamera. Oke. Kita kembali dan kita tekan dan tahan. Terbuka kameranya ya. Oke, karena sudah masuk kamera, kita bahas mode kameranya aja dulu. Ada portrait, panorama. Kalau portrait berarti lensa kedua itu buat depth, atau lensa ketiga ya buat depth. Ada HDR juga di situ. Ada mode pro dan cukup lengkap nih. Bisa atur shutter speed dari 1/1000 sampai dengan 1/5 detik, tapi kurang panjang ya shutter speednya. Kemudian autofocus, bisa jadi manual juga. Ada ISO dari 100 sampai dengan 6400, white balance, dan ini contrast sama saturation. Ini ada exposure compensation juga. Kita kembali ke auto. Ini rada-rada overbright ya kameranya. Meteringnya punya masalah sedikit. Bisa sampai overbright gitu, yang jarang terjadi di smartphone lain. Kemudian ada AI capture, bedanya apa ya? Coba kalau AI capture, overbright-nya masih ada. Ya udahlah, nanti kita bahas di video review aja. Ini video, kita cek resolusi maksimal untuk video adalah Full HD 30 fps. Oke, kalau kamera depan, resolusi maksimalnya di HD sayangnya ya, 720p, 30 fps sama. Kemudian kamera sound bisa dimatikan. More. Time-lapse, slow motion, audio note, QR code, dan Night Pro. Kalau kamera belakang, sama mode yang ada ya, kayak gitu ya. Sekarang kita masuk lagi ke setting.
Ini kalau dilihat UI-nya Android stock banget ya, termasuk toggles atau control center atau notification bar, notification window. Toggle-toggle seperti ini ada di Android 12, saya pakai di Google Pixel dulu kayak gini. Kemudian kita akan lihat about phone. Ini Luna, RAM 6GB, betul. Android 12 dengan security update-nya lumayan nih, 5 Desember 2022. Karena brand sebelah ada yang masih di November, ada yang juga masih di Juli ya. Kemudian saya mau connect WiFi buat ngecek software update-nya, tapi saya mau cek dulu ini ada smart control, lift to check phone, smart motion, oke, isi answer, isi bell, mute incoming calls, bisa, pocket mode juga bisa ya. Jadi kalau oke, kita akan angkat, ya bisa ya. Jadi raise to wake-nya ada. Kalau misalkan kamu nggak mau pakai fingerprint karena terbiasa di iPhone, misalkan pakai face unlock, ini bisa. Tuh. Dan cukup cepat. Walaupun nggak tahu kalau nanti sudah banyak aplikasi apakah masih segegas itu atau tidak. Sekarang saya connect WiFi dulu bentar. Yuk kita cek software update-nya di sistem update. Cek for update. Sekarang udah hampir nggak ada kali ya yang masih pakai Android One. Ini pakai Android stock, nyaris stock, tapi belum ada update. Dan belum Android 13 juga. Kemudian gesture, bentar, itu date and time, gesture, sistem navigation bisa diganti dengan gesture navigation, itu penting buat saya. Oke, kemudian kita akan lihat untuk masalah storage, 5% terpakai 122 GB free. Dari 128 cuma kepake 6 GB, kecil banget ya, 6,5 tuh, 6,5 GB yang terpakai, kecil banget. Ramping sekali, mungkin biar ringan juga ya, nggak diinstal aplikasi aneh-aneh. Kita lihat, ada bloatware, ada isi book tuh, dan isi book ini cuma bisa disable, nggak bisa di uninstall. Saya juga belum tahu itu buat apa aplikasinya. Kemudian toko 1001, app info, ini bisa di uninstall, ada 2 berarti ya, sama 3, U-Box Universal. U-Box ini setahu saya suka munculin iklan, jadi disable aja. 3, bloatware-nya. Tapi sound recorder ini saya nggak tahu dari Google atau bukan. Biarin aja dulu, karena mungkin nanti kita butuh. Tapi yang jelas, bloatware-nya setidaknya ada 3, dan free storage-nya masih gede banget ya. Android 12 masih. Kira-kira teman-teman buat yang budgetnya terbatas, misalkan 1,5 juta atau 1,6 juta, berminat nggak dengan Luna V6 ini? Jadi layarnya HD+, 6,5 inci, RAM 6 GB, storage 128 GB, prosesor octa-core, infonya sih UniSoC T606. Di video review nanti saya akan bahas lebih dalam mengenai performanya. Harusnya sih dengan RAM 6 GB berarti bisa ngetes Antutunya pakai 3D benchmark yang biasa ya, nggak harus yang light. Ini dia Luna V6 yang mungkin teman-teman juga ada yang sempat request ke saya buat unbox atau review. Unboxingnya belum tahu kapan akan tayang. Kalau misalkan saya pakai ternyata enak, boleh saya review. Dan saya ada umur dan ada kesempatan ya. Sama ada moodnya. Oke lah, pokoknya gitu aja. Teman-teman nih ada handphone baru dari Luna. Masalah SDPPI, tunggu aja beritanya. Biasanya dibahas sama pakar-pakar gadget. Nanti ketahuan kok SDPPI-nya benar atau enggak. Pokoknya kalau tertarik, link pembelian tempat saya beli akan ada di deskripsi. 1,6 juta, masih kurang beberapa ribu lagi. Luna V6, semoga berkenan teman-teman atas video unboxingnya. Thanks for watching, dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.